Shalom, kembali kita bertemu dalam renungan pagi Gereja HKBP Denpasar pada hari ini, Sabtu 5 April tahun 2025. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita puji Tuhan dari buku ND nomor 831 ayat yang ketiga. Mulo mawas todimu aledongan hatop marotu Jesusi ibana doai kanguluan sai tangi hon mahatanai di bana dapoto hasonangan asahat madirim tusi mardame hojala mertuam rodisan leleng-leleng nahi ale Jesus ai kanguluan buhidu hotangimu maki asa sempu uasna dirohaki asa sonang bukdami todiki. Saudara yang kasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini, kami Tuhan izinkan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami dilandasi firman-Mu ketika kami akan menjalani hari-hari kami pada saat ini. Berkati firman-Mu Tuhan, dan berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan, sebab aku membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yeremia 31 ayat 25 ini adalah janji Tuhan yang menyegarkan jiwa yang lelah dan memuaskan yang merana. Mengingatkan kita bahwa Dia adalah sumber kekuatan dan Dialah sumber kedamaian di tengah tantangan hidup kita saat ini. Banyak orang mengalami kelemahan, Bapak Ibu. Banyak orang mengalami kelelahan dalam jiwanya karena tekanan hidup yang berat. Bingung akan masa depannya dan sedang tidak puas dengan hidup yang sedang dijalaninya saat ini. Ditambah lagi dengan situasi di depan mata kita yang saat ini tidak jelas. Perkiraan banyak ekonom yang mengatakan situasi ini tidak jelas. Beberapa ciri dari jiwa yang mengalami kelelahan adalah: pertama, tetap merasa kecapean walaupun dia sudah beristirahat. Kedua, sering berpikir negatif dan tidak terkontrol pikirannya. Kemudian ada keinginan untuk bersembunyi dari orang lain. Merasa kesepian, suntuk, tidak mau menerima kenyataan. Tidak ada kepedulian secara positif pada orang lain. Dan bahkan kurangnya aspirasi dan sikap emosional
yang datang secara tiba-tiba. Pada masa pelayan Nabi Yeremia dalam firman Tuhan pagi ini, Israel mengalami kondisi yang lelah dan merana. Kenapa? Karena bertahun-tahun mereka hidup dalam pembuangan, menjadi umat yang kalah, menjadi umat yang dipermalukan dengan cara dicabut dan dibuang dari negerinya. Kenangan akan kebesaran sebagai suatu bangsa pilihan Allah mulai pudar dari pikiran mereka. Kepercayaan bahwa Allah adalah Tuhan yang hebat dan perkasa itu mulai hilang dari pikiran mereka. Dalam kondisi itu, Tuhan menyapa umatnya untuk membangkitkan kembali semangat dan harapan mereka bahwa mereka masih sebagai umat pilihan Allah. Bahkan Allah berpihak kepada mereka dan bersedia menolong mereka. Sehingga Allah dalam firman ini mengatakan, sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Dengan perkataan ini saudara yang kasih, Tuhan ingin menyatakan bahwa semua penderitaan mereka akan berakhir dan kondisi mereka akan dipulihkan kembali seperti dahulu kala. Mereka akan disegarkan dan dipuaskan jiwanya oleh pertolongan Allah yang perkasa itu. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, hidup dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan masalah bisa membuat kita lelah. Persoalan-persoalan hidup yang menerpa kita membuat jiwa kita menjadi merana. Tuhan tahu hal ini. Oleh sebab itu dia akan membuat segar orang yang lelah dan memuaskan setiap jiwa yang merana. Tidak ada saudaraku yang bisa memuaskan jiwa kita kecuali Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kita. Yesuslah jawaban dari semua masalah kita. Yesuslah jawaban dari apapun yang kita hadapi di dunia ini. Dia berkata dalam Yohanes 4 ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air yang di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Air ini adalah air hidup yang adalah Yesus sendiri. Penuhi hati dan pikiran kita dengan Dia yang adalah air hidup itu, maka jiwa kita akan dipuaskan. Dialah yang memberi kekuatan kepada yang lelah, dan Dialah juga yang menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama burung rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tubuh, jiwa, dan roh kita ini perlu disegarkan kembali oleh Tuhan. Jika ada kejenuhan, jika ada pikiran menjadi stagnan dan pikiran yang lelah, maka bersantailah sejenak di tempat yang baru dan segarkan untuk refreshing, menikmati anugerah Tuhan bersama orang-orang yang saudara kasihi. Jika jiwamu lelah, maka hampirilah Tuhan di tempat yang tersembunyi, yaitu masuklah ke hadirat-Nya. Sampaikan keraguan dan kecemasanmu kepadanya. Jangan berhenti berpikir sampai pada akal manusia kita, karena pasti kita tidak akan sanggup mengatasinya. Firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan yang berpihak kepada kita. Dialah Allah yang memberikan kelegaan kepada yang lelah dan merana. Allah mengerti kondisi lelah kita
Allah mengerti kondisi merana yang kita alami. Dan dia akan menyegarkan dan memuaskan jiwa kita kembali. Saudara, jika saat ini banyak pintu yang kita dapati tertutup, dan dalam setiap usaha kita mungkin, sesungguhnya Allah sudah menyediakan pintu terbuka untuk kita. Dan dia akan menemukan kita di sana. Sebab ketika 1, 2, atau lebih pintu tertutup, Allah akan membuka pintu yang lain agar jiwa kita kembali disegarkan dan dipuaskan. Karena itu, jangan pernah menyerah. Dalam setiap usaha bersama dengan Tuhan akan berhasil. Karena ia berpihak kepada setiap kita yang berusaha, bahkan kepada yang sudah merasa lelah dan merana. Bapak Ibu, percayalah, saudaraku, percayalah bahwa Tuhan sedang menambahkan kapasitas kita untuk mengatasi segala persoalan kehidupan. Tuhan mau agar kita semakin dewasa, semakin mengasihi Tuhan, dan semakin mengasihi sesama, dan bersikap bijaksana. Banyak hal Bapak Ibu Saudara yang kasih, banyak hal yang akan Tuhan perlihatkan pada kita saat ini. Ketika kita telah disegarkan dan dipuaskan oleh Tuhan kembali. Percayalah dengan firman-Nya bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan kepada yang lelah dan menyegarkan kita kembali. Selamat menjalani hari ini, tetaplah berpegang kepada firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, firman-Mu sudah menyegarkan kami. Biarlah kami merasa segar kembali menjalani hari-hari kami ini. Banyak persoalan hidup yang kami hadapi Tuhan, tapi kami percaya, jikalau Tuhan bersama kami akan segar kembali. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari menjalani hari-hari ini berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Yakinlah Dia Allah kita akan memberikan kelegaan kepada yang lelah dan kita akan segar kembali. Amin. Salam. Mulo mawas todimu aledongan hatop marotu Jesusi ipana doai kanguluan sai tangi hon mahatanai di bana dapoto hasonaman asa hakna dirim tusi mardame hojala martuan rodisan leling-leling nai ale Jesus ai kanguluan buhidu hotanginu maki asa sompu uas na